Yang pertama ada range. Range merupakan selisih nilai data paling besar dengan nilai paling kecil. Rumus untuk mencari range yaitu R sama dengan XN dikurang XI, adapun R yaitu jarak atau range, XN yaitu nilai data terbesar, XI nilai data terkecil. Berikut contoh soal range. Berikut data berat badan siswi SD yang akan diberi vitamin. Penyelesaiannya, R sama dengan XN dikurang XI. Kita memasukkan angkanya 34 dikurang 26, hasilnya 8. Di sini kita akan mengerjakannya menggunakan Excel. Untuk mencari soal range, yaitu nilai terbesar dikurang dengan nilai terkecil, maka kita akan membuat di kolom baru dengan mengklik sama dengan klik nilai terbesar, kemudian dikurang dengan data terkecil. Kemudian tekan enter. Nah, di sini kita akan mendapatkan hasil dari range dari data tersebut. Untuk rumus data kelompok yaitu R sama dengan batas bawah kelas terakhir dikurang batas bawah kelas pertama, atau R sama dengan nilai tengah tertinggi dikurang nilai tengah terendah. Contoh soalnya, hitunglah range dari data berat badan siswi SD yang akan menerima vaksin. Penyelesaiannya, R sama dengan XN dikurang XI, kita memasukkan angkanya 40 dikurang 20, maka hasilnya 20. Yang kedua, interkuartil. Interkuartil merupakan ukuran penyebaran yang mengukur nilai penyebaran pada tengah data sebesar 50%. Rumus untuk mencari interkuartil yaitu QR sama dengan K3 dikurang K1. QR yaitu interkuartil, K3 nilai kuartil ketiga, K1 nilai kuartil ke-1. Contoh soalnya, dihasilkan K1 sama dengan 66,75 dan K3 yaitu 83. Tentukanlah interkuartilnya. Penyelesaiannya, QR sama dengan K3 dikurang K1. Kita memasukkan angkanya 83 dikurang 66,75, maka hasilnya 16,25. Berikut cara mencari interkuartil dalam Excel, yaitu K3 dikurang K1, maka kita akan mencari nilai ini dengan mengklik di kolom baru sama dengan klik K3, kemudian klik sama dengan, kemudian klik K1, kemudian klik enter, maka kita mendapatkan hasilnya 16,25. Yang ketiga, deviasi kuartil. Deviasi kuartil adalah hasil selisih kuartil ketiga dan kuartil 1, kemudian dibagi dengan 2. Rumus untuk mencari deviasi kuartil yaitu QD sama dengan K3 dikurang K1 per 2. Keterangannya, QD sama dengan deviasi kuartil, K3 nilai kuartil ketiga, K1 nilai kuartil ke-1. Di sini ada contoh soal, jika diketahui K1 sama dengan 65,75 dan K3 sama dengan 82, tentukanlah deviasi kuartilnya. Maka kita memasukkan rumus, kemudian menggantinya dengan angka 82 dikurang 65,75 dibagi 2, maka hasilnya 8,125. Berikut cara mencari deviasi kuartil dalam Excel, yaitu dengan menggunakan kolom seperti ini, memindahkan rumus ke dalam kolom, kemudian klik kolom baru, kemudian tekan sama dengan, kemudian buka kurung, klik K3, kemudian dikurang dengan data K1 yaitu 65,75, kemudian tutup kurung, kemudian dibagi dengan 2. Maka tekan enter. Maka hasilnya didapatkan 8,125. Yang keempat ada deviasi rata-rata. Deviasi rata-rata merupakan rata-rata dari selisih nilai data dengan nilai rata-rata. Rumus untuk mencari data tunggal yaitu AD sama dengan sigma XI dikurang X bar per N. Adapun AD yaitu deviasi rata-rata, XI yaitu nilai data ke I, X bar yaitu nilai rata-rata hitung, dan N adalah banyak data. Contoh soalnya, berdasarkan hasil observasi, penghasilan 5 orang pedagang berjualan beda lokasi didapatkan data. Hitunglah deviasi rata-ratanya. Caranya kita memasukkan rumus dan menggantinya dengan angka, yaitu minus 5,75
bagi 5 hasilnya 1,1. Untuk rumus data kelompok yaitu AD sama dengan sigma FI dikali MI dikurang X bar per N. Adapun AD deviasi rata-rata, XI nilai data ke I, X bar yaitu nilai rata-rata hitung, N sama dengan banyak data. Sebagai contoh soal, hitunglah range dari data berat badan siswa yang akan menerima vaksin. Penyelesaiannya, kita memasukkan rumus, kemudian menggantikan rumus dengan angkanya, yaitu 299,8 dibagi 42, maka hasilnya 7,13. Di sini kita akan mencari deviasi rata-rata pada data tunggal. Untuk mencari hasil akhir, kita perlu membagikannya. Yang pertama, kita memindahkan hasil dari pengurangan. Kemudian di kolom baru, kita mengurangkan sigma XI dikurang dengan X bar dibagi dengan N, yaitu dengan cara tekan sama dengan, kemudian buka kurung, kemudian tekan sigma XI, kemudian dikurang dengan hasil X bar, kemudian tutup kurung, kemudian dibagi dengan 5. Kemudian tekan enter, maka kita mendapatkan hasilnya minus 1,1. Di sini kita akan mencari deviasi rata-rata pada data berkelompok. Yang pertama, sudah tersedia data. Kemudian kita akan mencari nilai tengah dengan menjumlahkan data, kemudian dibagi 2 caranya. Tekan sama dengan pada kolom nilai tengah, kemudian buka kurung, kemudian tekan data yang pertama, kemudian ditambah dengan data yang kedua, kemudian tutup kurung, kemudian dibagi 2. Maka tekan enter untuk mendapatkan hasilnya. Untuk cara cepatnya, kita hanya menarik pada kolom MI ke bawah agar mendapatkan hasil. Kemudian tekan enter. Kemudian kita mencari nilai FI dikali MI dengan cara tekan sama dengan, kemudian klik nilai FI dikali dengan nilai MI, kemudian tekan enter. Untuk cara cepatnya juga sama seperti yang pertama, yaitu dengan menarik yang ke bawah, kemudian tekan enter. Nah, untuk mencari nilai X bar, kita perlu menjumlahkan hasil dari perkalian FI dikali MI dengan cara memasukkan rumus Excel, yaitu klik sama dengan, kemudian klik sum, kemudian blok seluruh data, tekan tutup kurung, kemudian tekan enter, maka kita mendapatkan hasilnya. Untuk mencari X bar, kita perlu membagikan hasil dari FI dikali MI dibagi dengan N atau jumlah data atau jumlah frekuensi dengan cara kita memindahkan data perkalian FI dikali MI yaitu 1209. Kemudian kita akan mencari hasilnya dengan membagikan kedua data ini dengan cara klik sama dengan klik data FI dikali MI, kemudian dibagi dengan N, kemudian tekan enter, kita mendapatkan hasilnya 28,79. Nah, sekarang kita bisa mencari MI dikurang X bar dengan cara klik sama dengan, kemudian klik MI, kemudian klik tanda kurang, kemudian dibagi dengan hasil X bar, yaitu 28,79. Maka tekan enter, kita mendapatkan hasilnya. Kemudian untuk cara cepatnya sama seperti tadi, kemudian klik enter. Untuk yang terakhir yaitu FI dikali dengan MI dikurang X bar dengan cara klik pada kolom, kemudian tekan sama dengan, kemudian kita menekan rumus Excel yaitu ABS,
Kemudian masukkan data FI dikali dengan MI dikurang X bar. Kemudian tutup kurung, kemudian tekan enter. Maka kita akan mendapatkan hasilnya 33,5. Untuk cara cepatnya kita hanya menarik ke bawah. Kemudian kita menjumlahkan hasil tersebut dengan menggunakan rumus Excel, yaitu sum, kemudian blok seluruh data, kemudian tutup kurung, kemudian tekan enter, maka kita mendapatkan hasilnya 136,4. Untuk mencari hasil terakhirnya, kita memindahkan hasil tersebut ke dalam kolom. Nah, yang terakhir kita membagikan FI dikali MI dikurang X bar dengan N, yaitu 42. Klik sama dengan klik data, kemudian dibagi 42, kemudian tekan enter. Nah, maka hasil akhirnya 3,25. Variansi standar adalah gambaran kuadrat penyebaran data dari nilai rata-rata. Rumus data tunggal yaitu untuk variansi N di bawah 30, S pangkat 2 sama dengan sigma XI dikurang X bar pangkat 2 per N dikurang 1. Untuk N di atas 30, S pangkat 2 sama dengan sigma XI dikurang X bar pangkat 2 per N. X pangkat 2 yaitu variansi, XI nilai tengah KI, X bar sama dengan rata-rata hitung sampel, dan N adalah ukuran sampel. Untuk contoh soalnya, tentukan variansi dan deviasi standar dari data impor minyak goreng dari 2017 sampai 2022 berikut. Untuk penyelesaiannya, XI dikurang X bar, yaitu 2017 impornya 3.500 dihasilkan min 300, 2018 hasilnya 200, 2019 hasilnya min 800, 2020 200, 2021 700. Untuk SI dikurang X bar pangkat 2 yaitu min 300 pangkat 2 kan hasilnya 90.000, 200 hasilnya 40.000, min 800 hasilnya 640.000, 200 hasilnya 40.000, 700 hasilnya 490.000 dengan total 1.300.000. Lalu kita cari X bar. 19.000 dibagi 5 hasilnya 3.800. X pangkat 2 sama dengan sigma XI dikurang X bar pangkat 2 per N kurang 1. Yaitu dimasukkan sigmanya XI dikurang X bar pangkat 2 yaitu 1.300. Lalu dibagi N-nya ada 5 dikurang 1 sama dengan 325.000. Rumus data kelompok. Cara panjangnya untuk N di bawah 30 yaitu S2 sama dengan sigma FI dikali MI dikurang X bar pangkat 2 per N kurang 1. Untuk N di atas 30, S pangkat 2 sama dengan sigma FI dikali MI dikurang X bar pangkat 2 per N. Untuk cara pendek, untuk N di bawah 30, yaitu X pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 dikali sigma FI dikali DI pangkat 2 per N dikurang 1. Dikurang C pangkat 2 dikali sigma FI kali DI pangkat 2 per N dikali N kurang 1. Untuk N di atas 30, yaitu S pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 sigma dikali sigma FI dikali DI pangkat 2 per N dikurang C pangkat 2 dikali sigma FI dikali DI per N pangkat 2. S pangkat 2 yaitu variansi, FI frekuensi kelas PI, MI nilai tengah, X bar nilai rata-rata hitung sampel, N ukuran sampel, DI deviasi kelas PI, dan C sama dengan interval kelas. Untuk contoh soalnya, terdapat data pendapatan 20 perusahaan kain satin berikut. Penyelesaiannya adalah dengan X bar, kita harus mencari terlebih dahulu X barnya, yaitu 2410 dibagi 60, yaitu 40,16. Untuk mencari sigma FI dikali MI kurang X bar pangkat 2 itu, yaitu dengan memasukkan 7.573 dibagi 60, yaitu 126,21.
Di sini kita akan mencari variasi deviasi standar menggunakan rumus data tunggal. Di layar sudah tersedia rumus. Yang pertama kita langsung mencari nilai XI dikurang X bar. Karena X bar sudah diketahui yaitu 3800. Maka kita klik di kolom XI dikurang X bar. Klik sama dengan. Kemudian klik nilai impor dikurang dengan nilai X bar 3800, kemudian klik enter. Untuk cara cepatnya kita menarik dari atas hingga ke bawah, kemudian tekan enter. Nah, kemudian kita mencari nilai XI dikurang X bar pangkat 2 yaitu dengan klik kolom, klik sama dengan klik nilai XI dikurang X bar dikali dengan nilai XI dikurang X bar, kemudian tekan enter. Kemudian kita mencari seluruh jumlah data. Untuk mencari jumlah data tersebut, kita menggunakan rumus Excel, yaitu klik sama dengan sum blok seluruh data, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Kita mendapatkan hasilnya. Kemudian kita memindahkan hasilnya ini ke dalam kolom yang baru. Kemudian untuk mencari nilai akhirnya, kita membagikan kedua data ini. N adalah jumlah data dikurang 1. Maka hasilnya 4. Untuk mencari jumlah akhirnya, kita menggunakan klik sama dengan klik hasil XI dikurang X bar pangkat 2 dibagi dengan 4. Maka klik enter, maka kita mendapatkan hasilnya seperti ini. Di sini kita akan mencari variansi deviasi standar menggunakan rumus data kelompok. Di sini sudah tersedia rumus. Yang pertama, langsung saja kita mencari nilai tengah dari data. Cara mencari nilai tengah yaitu dengan tekan di kolom nilai tengah, kemudian tekan sama dengan, kemudian nilai kelas terendah, kemudian nilai kelas terendah ditambah dengan nilai kelas atas, kemudian tutup kurung, kemudian dibagi dengan 2. Tekan enter, kita mendapatkan hasilnya 19,5. Untuk cara cepatnya mencari seluruh data, dengan menarik dari atas sampai bawah, kemudian tekan enter. Sekarang kita mencari nilai FI dikali MI dengan cara klik sama dengan klik nilai FI dikali dengan MI, klik nilai MI, kemudian tekan enter. Seperti biasa kita melakukan cara mencari yang lainnya, itu menarik dari atas hingga ke bawah, kemudian tekan enter. Nah, untuk mencari nilai X bar kita perlu mengetahui jumlah dari FI dikali MI. Cara mengetahui jumlahnya itu dengan cara cepat, yaitu menggunakan rumus Excel. Klik sama dengan sum blok seluruh data, kemudian tutup kurung, kemudian tekan enter. Nah, kita sudah mendapatkan hasil dari FI dikali MI, maka kita akan mencari nilai X bar-nya, yaitu 2410 dibagi dengan hasil jumlah dari frekuensi. Kita mendapatkan hasil 40,1. Di sini kita akan menjumlahkannya. MI dikurang X bar, klik sama dengan klik nilai MI dikurang dengan 4,1. Tekan enter, maka hasilnya
kita dapat minus 20,60. Seperti biasa kita akan mencari data lainnya menggunakan cara cepat. Di sini kita akan melanjutkan dengan mencari MI dikurang X bar pangkat 2. Caranya yaitu klik sama dengan klik data MI dikurang X bar, kemudian dikali dengan data tersebut, kemudian tekan enter. Kita mencari data yang lainnya menggunakan cara cepat. Kemudian FI dikali MI dikurang X bar pangkat 2. Caranya klik sama dengan, kemudian klik FI dikali dengan nilai MI dikurang X bar, kemudian tekan enter. Maka kita akan mencari nilai berikutnya. Kemudian untuk mencari nilai akhir, kita perlu menjumlahkan FI dikali MI kurang X bar pangkat 2 dengan cara klik sama dengan klik rumus Excel yaitu sum, klik seluruh data, kemudian tutup kurung, kemudian enter, maka kita mendapatkan hasilnya. Kemudian kita memindahkan hasil tersebut ke dalam kolom baru agar mudah diselesaikan. Maka kita perlu membagikan ini, yaitu FI dikali MI kurang X bar pangkat 2 dibagi dengan jumlah nilai F atau frekuensi, yaitu dengan cara klik sama dengan klik data, kemudian dibagi dengan 60. Nah, untuk hasil akhirnya kita mendapatkan 11.000,23. Maka variansi deviasi standar dari contoh soal berikut adalah 11,23. Lanjut, deviasi standar. Dicari untuk menggambarkan tingkat penyebaran data dalam satuan yang identik dengan satuan data asli. Rumus data tunggalnya variansi untuk N di bawah 30 yaitu S sama dengan akar sigma XI dikurang X bar pangkat 2 per N kurang 1. Untuk N di atas 30 yaitu S sama dengan akar sigma XI dikurang X bar pangkat 2 per N. S pangkat 2 yaitu variansi S1 XI sama dengan nilai tengah, X bar rata-rata hitung sampel, dan N adalah ukuran sampel. Untuk contoh soalnya yaitu tentukan variansi dan deviasi standar dari data impor minyak goreng dari 2017 sampai 2022. Datanya ada di layar dengan total impor 19.000. Penyelesaiannya yaitu memasukkan rumus data kelompok yaitu S sama dengan akar sigma XI dikurang X bar pangkat 2 per N kurang 1 sama dengan hasilnya tadi 1.300.000 dibagi N-nya ada 5 dikurang 1, hasilnya akar 325.000, jumlahnya yaitu 570,008. Untuk rumus data kelompok yang S2 yaitu variansi, S1 frekuensi kelas ke-1 ke I, MI yaitu nilai tengah, X bar rata-rata hitung sampel, N ukuran sampel, D deviasi kelas 1, dan C adalah interval kelas. Contoh soalnya yaitu terdapat data pendapatan 50 pengusaha kain saking berikut. Data ada di layar dengan jumlah frekuensi 60. Untuk penyelesaiannya, setelah mendapatkan data tersebut, lalu mencari dengan rumus S sama dengan sigma FI dikali MI dikurang X bar pangkat 2 per N. Kita masukkan tadi hasil total dari FI dikali MI kurang X bar pangkat 2 tersebut, yaitu 7.573, lalu dibagi N. N adalah total frekuensi, yaitu 60. Hasilnya akar 126,21.
sama dengan 11,23. Tipe ukuran penyebaran relatif yaitu ada koefisien variansi. Koefisien variansi adalah ukuran penyebaran yang memperlihatkan tingkat variasi data terhadap rata-rata datanya. Dengan rumus, koefisien sama dengan S per X bar dikali 100%. Keterangannya, KF sama dengan koefisien variasi, S sama dengan standar deviasi sampel, X bar sama dengan rata-rata hitung sampel. Untuk contoh soalnya, yaitu terdapat dua pilihan kartu kuota yang diberikan oleh penjual kartu kepada pembeli. Kedua kartu berisi 60 GB, dengan kartu X memiliki standar deviasi 2 GB, dan kartu Y memiliki standar deviasi 3 GB. Tentukan koefisien variasinya, dan pilihlah kartu mana yang lebih baik untuk dibeli. Penyelesaiannya dengan memasukkan rumus yang tadi, yaitu KF X sama dengan 2 per 60 dikali 100% sama dengan 3,3%. Koefisien X sama dengan 30 per 60 dikali 100% sama dengan 5%. Untuk rumus koefisien range, yaitu Xn dikurang X1 per Xn ditambah Xi. Yang kedua, koefisien deviasi kuartil dengan rumus K3 dikurang K1 per K3 ditambah K1. Untuk koefisien deviasi rata-rata dengan rumus AD per X bar. Tipe yang ketiga adalah ringkasan 5 angka dan diagram kotak. Tipe ini mencantumkan ringkasan 5 nilai penting. Dari 5 nilai penting tersebut, diagram kotak dapat digambarkan. Diagram kotak berisi gambaran grafik yang menunjukkan rentang interkuartil data. Selanjutnya tipe keempat, dalil Chebyshev dan kaidah empirik. Dalil Chebyshev menyatakan setidaknya 75% atau lebih terletak dalam interval mikro lebih kurang 2 sigma. Sedangkan kaidah empirik menyatakan bahwa 68% terletak pada mikro lebih kurang 1 sigma, 95% terletak pada mikro lebih kurang 2 sigma, dan 99,7% terletak pada mikro lebih kurang 3 sigma. Berikut contoh soalnya. Seorang dosen mengumpulkan data nilai ujian matematika dari 100 mahasiswa. Rata-rata nilai ujian adalah 70 dengan simpangan baku 5. Gunakan dalil Chebyshev untuk menentukan minimal persentase mahasiswa yang nilainya berada dalam rentang 60 sampai dengan 80. Penyelesaiannya, K sama dengan 80 kurang 70 per 5 sama dengan 2, atau bisa menggunakan rumus K sama dengan 70 kurang 60 per 5 sama dengan 2. Dalil Chebyshev menyatakan bahwa minimal proporsi data yang berada dalam interval mikro lebih kurang K sigma adalah 1 kurang 1 per K kuadrat sama dengan 1 kurang 1 per 2 kuadrat. 1 kurang 1 per 4 sama dengan 3 per 4, yaitu 75%. Selanjutnya dalil Chebyshev, yaitu untuk mendapatkan nilai K kita dapat dari dengan mengurangkan nilai rentang 80 dikurang dengan nilai rata-rata 70. Lalu ini kita buka kurung dulu. Lalu dibagi dengan 5. Hasilnya 2. Atau nilai K selanjutnya yaitu dari dengan mengurangkan nilai rata-rata 70 dikurang rentang 30, rentang 60, itu kita buka kurung dulu, dan tutup kurung, lalu dibagi dengan simpangan baku, yang hasilnya 2. Ini sebenarnya hasilnya minus 2, karena ini angka mutlak. Lalu untuk pengerjaan soalnya, kita hanya tinggal membagikan 3 dibagi 4, lalu mengalihkan hasilnya itu dengan 100 untuk mendapatkan hasil 100%. Tipe yang kelima adalah angka baku atau skor Z. Angka baku atau skor Z ini ukuran yang menunjukkan seberapa banyak simpangan baku sebuah nilai data berada dari rata-rata kelompoknya. Berikut ada 2 rumus. Yang pertama angka baku sampel, Z sama dengan XI kurang X bar per S.
Yang kedua, angka baku populasi. Z sama dengan XI kurang mikro per sigma. Keterangannya, XI sama dengan nilai data ke-1, X bar sama dengan rata-rata hitung sampel, S sama dengan simpangan baku sampel, mikro sama dengan rata-rata populasi, sigma simpangan baku populasi. Berikut contoh soalnya. Seorang guru matematika mencatat nilai ujian matematika dari 30 siswa. Rata-rata nilai ujian adalah 70 dengan simpangan baku 8. Siti mendapatkan nilai 82 pada ujian tersebut. Hitunglah skor Z untuk nilai Siti dan jelaskan apa arti skor Z tersebut. Penyelesaiannya, kita memasukkan rumus. Z sama dengan XI kurang mikro per sigma. Kita masukkan angkanya. Z sama dengan 82 kurang 70 per 8, sama dengan 1,5. Untuk angka baku skor Z, kita hanya mengurangkan nilai rata-rata 82 dengan nilai rata-rata 70, dan hasilnya ini kita akan bagi dengan simpangan baku. Hasilnya 1,5. Selanjutnya, kemencengan dan keruncingan. Kemencengan, skewness adalah cara untuk mengukur apakah suatu distribusi data simetris atau asimetris. Berikut ada dua tipe positif dan negatif. Apabila memiliki ekor yang memanjang ke arah kanan secara signifikan, itu positif. Apabila memiliki ekor yang memanjang ke arah kiri secara signifikan, itu negatif. Berikut ada dua tipe. Yang pertama, koefisien skewness. Ini adalah rumusnya. Yang pertama, metode Carl Pearson. Apabila menggunakan modus, rumusnya SK sama dengan X bar kurang modus per S. Apabila menggunakan median, SK sama dengan 3 buka kurung X bar kurang median tutup kurung per S. Yang kedua, metode Bowley. SK sama dengan buka kurung K3 kurang K2 tutup kurung buka kurung K2 kurang K1 tutup kurung per buka kurung K3 kurang K1. Atau bisa juga SK sama dengan buka kurung K3 tambah K1 kurang 2 K2 tutup kurung per buka kurung K3 kurang K1. Yang ketiga ada metode 10-90 persentil. SK sama dengan buka kurung P90 kurang P50 tutup kurung dikurang buka kurung lagi P50 kurang P10 tutup kurung per buka kurung P90 kurang P10 tutup kurung. Berikut adalah contoh soalnya, di mana diketahui data kelas interval dan juga frekuensinya. Kemudian berikut adalah penyelesaiannya. Untuk menyelesaikannya harus membuat tabel seperti ini terlebih dahulu, di mana kita harus mencari nilai tengah, nilai DI, nilai frekuensi dikali DI, nilai frekuensi dikali DI pangkat 2, dan juga frekuensi kumulatifnya. Selanjutnya, koefisien skewness. Yang pertama, kita harus mencari total dari frekuensi dengan memasukkan rumus sama dengan sum, lalu memasukkan semua frekuensi, enter, mendapat 50. Untuk mencari MI, kita harus menjumlahkan interval. Dijumlah, lalu dibagi 2. Untuk melanjutkannya, kita tarik saja ke bawah. Untuk mencari FI/DI, kita tinggal mengkalikan FI dikali dengan DI. Untuk melanjutkannya, kita tarik saja dari atas ke bawah. Untuk FI dikali DI pangkat 2 ini, kita hanya perlu mengkalikan FI dikali dengan DI shift 6 lalu 2. Untuk melanjutkannya, kita tarik saja dari atas ke bawah. Untuk mencari total dari FI kali DI, itu seperti rumus yang tadi, sum, buka kurung, masukkan semuanya. Seperti ini juga untuk FI kali DI pangkat 2, itu sama dengan sum
buka kurung, masukkan semuanya. Pada metode Carl Pearson. Metode Carl Pearson menggunakan modus. Caranya, kita tinggal mengurangkan X bar dikurang dengan modus. Lalu, hasilnya kita membagi hasilnya dengan simpangan baku atau S. Hasilnya 0,6. Menggunakan median, caranya kita akan mengurangkan X bar dikurang dengan MD. Lalu hasilnya akan kita kalikan 3. Hasilnya kita kalikan 3. Setelah itu hasil yang dikalikan 3 tadi kita bagi dengan S. Dan mendapatkan hasil 0,08. Metode Bowley, di mana menggunakan nilai kuartil untuk menyelesaikannya. Untuk metode Bowley, kita akan menjumlahkan K3 ditambah K1, lalu kita akan mengalihkan K2 dikali dengan 2. Untuk selanjutnya mencari pembaginya, kita akan mengurangkan K3 dikurang dengan K1. Setelah itu, kita akan mengurangkan hasil dari yang pertama tadi. 136,3 kita kurangkan dengan 135. Setelah itu hasilnya 1,3 itu kita bagi dengan 18,7. Mendapatkan hasil 0,69. Menggunakan metode 10-90 persentil, di mana untuk cara mengerjakannya yaitu menggunakan nilai persentil 90, nilai persentil 50, dan juga nilai persentil 10. Untuk metode 10-90 persentil, pertama-tama kita harus mengurangkan P90 dikurang P50. Lalu kita akan mengurangkan P50 dikurang P10. Lalu kita akan mencari pembaginya dengan mengurangkan P90 dikurang P10. Setelah itu kita harus mengurangkan hasil yang kita cari tadi, 19,1 dikurang 18. Hasilnya kita bagi 1,1 tadi dibagi 37,1. Hasilnya 0,02965. Itu ada koefisien momen ketiga dengan rumus data tunggalnya, yaitu alfa 3 sama dengan sigma xi dikurang x bar pangkat 3 per ns pangkat 3. Kemudian rumus data kelompoknya yaitu alfa pangkat 3 sama dengan 1 per ns pangkat 3 kali sigma fi mi dikurang x bar pangkat 3. Berikut adalah contoh soalnya. Di sini kami menggunakan contoh soal yang sama dengan contoh soal sebelumnya, di mana diketahui data kelas interval dan juga frekuensi dari data nilai ujian matematika dari 50 siswa. Untuk cara menyelesaikannya, yaitu kita harus mencari nilai tengahnya, kemudian mi dikurang x bar pangkat 3, fi dikali mi kurang x bar pangkat 3. Dan setelah itu akan kita masukkan ke dalam rumusnya. Setelah itu ada keruncingan. Keruncingan atau kurtosis menggambarkan tingkat seberapa tinggi atau rendahnya puncak suatu distribusi data. Keruncingan ada 3, yaitu leptokurtik dengan nilai kurtosis lebih dari 3, mesokurtik di mana dengan nilai kurtosis sama dengan 3, dan platikurtik dengan nilai kurtosis kurang dari 3. Rumus data tunggalnya yaitu alfa 4 sama dengan sigma xi dikurang x bar pangkat 4 per ns pangkat 4. Dan rumus data kelompoknya yaitu alfa 4 sama dengan 1 per ns pangkat 4 kali sigma fi mi kurang x bar pangkat 4. Berikut adalah contoh soalnya. Kemudian berikut adalah cara penyelesaiannya.
dimana kita juga harus mencari nilai tengah. Setelah itu kita harus membuat tabel seperti ini dan mencari nilai MI, MI dikurang X bar, MI dikurang X bar pangkat 4, dan FI dikali MI dikurang X bar pangkat 4. Kemudian kita substitusikan ke dalam rumusnya. Baiklah, untuk koefisien momen ketiga, seperti biasa mencari MI, kita akan menjumlahkan interval, dijumlahkan, lalu dibagi 2. Untuk mendapatkan hasilnya, kita hanya perlu menarik dari atas ke bawah, seperti biasa. Lalu, untuk MI dikurang X bar, yaitu dengan MI dikurang X barnya 67,9. Untuk menghasilkan, kita tarik dari atas sampai ke bawah. Untuk MI dikurang X bar pangkat 3, itu kita menghasilkannya dari MI dikurang X bar tersebut shift 6 pangkat 3. Lalu untuk menghasilkan ke bawahnya kita tarik dari atas ke bawah. Begitu juga untuk yang seterusnya, FI dikali MI dikurang X bar pangkat 3 tersebut, itu kita mengalihkan FI dikali MI dikurang X bar pangkat 3. Lalu untuk hasil seterusnya kita hanya perlu menarik dari atas sampai ke bawah. Lalu untuk mencari total dari FI, seperti biasa kita akan membuat rumus sum, lalu menggabungkan semuanya, frekuensi, lalu enter. Lalu untuk menghasilkan total dari FI dikali MI dikurang X bar pangkat 3, yaitu rumus seperti biasa, sum, lalu semua, enter. Setelah menghasilkan ini, kita akan mengalihkannya dengan 50. Dikalikan dengan 50 dikali hasil yang tadi. Lalu hasil tadi itu dikali dengan FI dikali MI dikurang X bar pangkat 3. Menghasilkan 98, itu hasilnya seperti itu karena belum dibulatkan. Ukuran keruncingan. Seperti biasa, mencari MI yaitu dengan menjumlahkan interval, dijumlahkan, lalu dibagi 2. Seperti itu hingga ke bawah, seterusnya itu ditarik dari atas sampai ke bawah. Untuk mencari MI dikurang X bar, yaitu dengan mengkalikan MI dikurang X barnya ada 67,9. Untuk mencari seterusnya tinggal menarik dari atas ke bawah. Untuk mencari MI dikurang X bar pangkat 4, ini adalah dengan menekan MI dikurang X barnya, lalu shift 6, terus pangkat 4, seperti itu, ditarik dari atas ke bawah untuk memenuhi sampai bawah. Terus untuk mengkali FI-nya, itu tinggal FI dikali MI dikurang X bar pangkat 4 tersebut. Untuk mencari keseluruhannya tinggal ditarik dari atas sampai ke bawah. Untuk mencari total FI dikali MI dikurang X bar pangkat 4, itu dengan rumus sum, lalu memasukkan seluruh angkanya, enter, dan dapat 3815. Untuk mencari total FI frekuensinya juga sama dengan sum,
yaitu memasukkan seluruh jumlah frekuensi, hasilnya 50. Lalu setelah mendapatkan nilai dari data kelompok ini, kita masukkan ke rumus, dapatlah hasilnya 2,400. Jadi dibulatkan menjadi 2,4.